Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Yang jadi masalah di mana kalau Peggy roadshow di mana-mana gitu loh. Ini orang aneh banget menurut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bimo Hakito teman-teman. Oke, gimana kabarnya coy? Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan ya, hari ini kita mau sedikit marah-marah ya. Jadi kalau marah-marah itu gue biasanya ngeredamnya sambil ngerokok dulu gitu ya. Yang mau gue bahas di sini adalah ini nih, pengacara si Rasman itu loh coy. Ini dia udah jadi public enemy mungkin ya, karena dimana-mana orang pada nggak respect sama dia gitu. Dia pertama kan nggak terima gitu ketika Peggy ini dibebaskan, itu dia nggak terima coy. Salah satunya ini. Nah ceritanya Peggy itu jadi pembawa acara di sebuah stasiun televisi. Ini sebagai bentuk terima kasihnya Peggy terhadap teman-teman wartawan gitu loh. Peggy Setiawan, saya ditahan di Polda Jawa Barat sejak tanggal 21 Mei lalu. Saya sempat mendekam di penjara selama 49 hari. Ini saya sudah bebas. Dari hari ini 10 Juli saya membuka siaran The Prime Show bersama Abraham Silaban. Ini adalah bentuk apresiasi saya sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman media, termasuk program The Prime Show yang menelusuri langsung jejak kasus saya di Cirebon hingga kasus ini terang benderang. Kita saksikan The Prime Show. Itu dia cuplikan liputan The Prime Show. Sekarang saya kembalikan ke hostnya, Mas Abraham Silaban. Halo Mas Abraham. Luar biasa. Peggy, selamat datang di studio kami di The Prime Show. Oke, udah gue spill ya. Jadi gara-gara masalah itu tuh bisa jadi masalah sama si Rasman nih. Nih, bisa-bisanya dia tuh komen begini. Kalau orang bertato itu kurang baik. Hingga merasa bingung kenapa Peggy kok diundang TV kemana-mana. Hari ini Peggy Setiawan tuh roadshow kemana-mana. Yang jadi masalah di mana kalau Peggy roadshow di mana-mana gitu loh. Ini orang aneh banget menurut gua. Secara jujur melihat bahwa pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Loh, kok Anda bingung gitu loh orang roadshow kemana-mana? Orang roadshow kemana-mana itu bisa aja asalkan udah ada persetujuan dari kedua belah pihak gitu loh Pak. Dan si Peggy kan di sini juga dia inisiatifnya adalah mengapresiasi gitu loh, mengapresiasi kepada wartawan yang selama ini udah menurut dia tuh membantu dia gitu dalam mengawal kasus ini gitu loh. Kok lu jadi bingung? Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ kan. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Nah karena itu saya mulai mengamati, ada apa ini dengan seorang Peggy Setiawan? Kenapa? Karena kalau saya secara hari ini, ya Anda boleh membuat suatu dugaan, boleh ya, tapi kan belum terbukti. Dan yang terbukti sekarang adalah Peggy itu nggak bersalah gitu loh, dibebaskan. Sangat tidak lugu menurut saya. Loh, kok bisa? Sangat tidak polos menurut saya. Kan? Seseorang itu ini orang dengan gimana bahasanya, nih? tapi kalau dilihat dari fisiknya, saya ini seorang profesi advokat, seorang orang tua, punya ponakan, punya anak, saya juga dosen dan pernah anggota DPRD. Artinya saya paham melihat. Menurut saya, kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini, Apa? kok bagi saya itu kurang baik.
Bisa-bisanya dia membuat suatu statement kalau orang yang bertato itu biasanya kurang baik. Statement Anda pun kurang gentle gitu loh. Tapi di sini gue nggak tatoan ya, cuman menurut gue teman-teman yang bertato di seluruh Indonesia nggak usah tersinggung karena dia cuman bilang biasanya gitu ya. Masih aman bicara lo. Harusnya semua orang bertato bermasalah gitu. Itu baru gentle lo. Cara jujur melihat Bisa-bisanya berkait-kaitan sama orang tatoan gitu loh. Gue bingung nih. Nah udah gitu dia juga nyerang nih, membuat suatu argumen-argumen yang menyudutkan sosok Hakim Eman Sulaiman gitu loh. Hakim yang membebaskan Peggy Setiawan. Padahal kalau lo lihat hakimnya nih, keadilan itu ada, makanya saya tidak mau ada ketidakadilan tuh. Menurut gua Pak Hakim Eman Sulaiman ini cuma menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sebagai hakim gitu loh. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga pahalanya, kemaslahatannya untuk orang. Makanya saya tidak mau ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu hanya adanya harusnya di keranjang sampah. Nah, pengadilan harus bisa menunjukkan bahwa keadilan itu ada. Ini baru respect gua. Keluarga saya semuanya SD. Merinding gua kalau lihat ini nih. Iya, baru saya yang kuliah. Waktu itu di kampung itu yang kuliah S1 itu cuma saya. Waktu tahun itulah, tahun 1995 itu. Gini kok diserang dan dicurigai gitu loh sama si Rasman. Rasman tuh gimana gitu loh. Makanya kalau saya gagal itu jadi contoh buruk kan, harus berhasil. Background hukum dari keluarga sama sekali gitu ya? Jangankan background hukum, ya tamatannya juga SD. Nggak ada loh, nggak ada background hukum. Gimana coba? Yang PNS juga nggak ada di sana. PNS juga nggak ada, jadi dia tuh benar-benar dari bawah gitu loh. Nah itu, petani semuanya kan, petani berdagang ya, rata-rata seperti itu. Semakin besar tanggung jawab. Bapak ngekos. Tuh sekarang aja dia masih ngekos. Buset, jalan kaki pak, gila, respect gua pak. Hormat nih pak, 2 tangan nih. Dekat deh ya, Pak. Iya dekat, cuma 215 meter. Berangkat pulang jalan Jalan kaki. kaki. Seperti itu. Ini loh baru hakim gitu loh. Hakim kayak gini gitu loh yang membawa kebenaran dan keadilan gitu. Jadi gini ya coy, gue sedikit mengambil kesimpulan ya, kalau di Indonesia itu banyak orang yang dari bawah dan nggak ada background apapun, nggak ada privilege apapun, itu biasanya dia jadi orang bener gitu. Kebanyakan jadi orang bener, jadi orang baik. Salah satunya ini, dan sampai sekarang pun udah jadi hakim loh. Udah jadi hakim, stylenya tuh masih sederhana gitu beliau. Gue respect sama kinerja beliau ya, bener-bener nggak gentar gitu dalam menegakkan keadilan gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup segini ya. Kalau teman-teman ada masukan atau komentar-komentar mungkin boleh ditulis di bawah ya. Oke, semoga sehat selalu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Well, I'll see you next time and peace.